pakai cermin mata, takut si nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita masih dibagi peluang untuk ada istilah ngaji, ulang kaji. Dan di malam itu kita bincang masalah haji. Surah Al-Hajj ayat 27 dan 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Sekarang ini sedang hangat ya, musim haji, semangat. Doakan yang sudah berada di tanah suci, ada yang masih di Madinah, ada yang sudah berada di Mekah, sudah berduyun-duyun dari berbagai negara. Loaded. Kita syukur ya. Kadang-kadang kita iri hati dengan semangat mereka. Sampai yang umurnya sudah tua, tinggal nunggu matinya. Datang ke Mekah, di Madinah meninggal. Karena sudah usia dan ada penyakit. Tetapi apapun yang terjadi, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang terbaik. Pengorbanan mereka, harta benda mereka, jiwa raga mereka, ya, yang didasarkan kepada nawaitu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dilimpahi pahala olehnya. Ada yang baru niat sih jadi, sebab diperiksa dokter sakit. Yang paling ramai yang warga emas. Karena waktu itu terpotong dengan COVID-19. Tertunda gitu. Dan queue-nya panjang. Oleh itu berdasarkan pengalaman, lebih baik siap dari yang muda-muda. Ya. Ramai tidak kaya, tukang sayur, tapi menabung 15 tahun pergi haji. Jadi haji itu semestinya kaya dan miskin. Yang ada nawaitu yang semangat. Ada tukang beca. Ini saya cerita sebelah. Tukang ayam dapat pergi haji. Tapi ramai yang kaya-kaya belum ada nawaitu haji. Nah, jadi menabung. Tabung haji pergi ke pedalaman. Dengan memberi penjelasan. Dibaginya masing-masing RM1 untuk menabung. Mudah-mudahan mereka semangat. Saya tengok semangatnya kurang. Padahal kerajaan tabung haji udah bagi. RM1 untuk memulakan tabungan haji.
Jadi kita yang umurnya masih itu jangan tunda. Jangan tunda. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ya, kerja kuat, nabung dan lain sebagainya, kecuali untuk bepergian ke 3 tempat. Satu, pergi ke Tanah Suci, pergi haji. Kedua, ke Masjid Nabawi. Ketiga, ke Masjidil Aqsa. Ya, kita tidak ke Bangkok dulu. Ke China dulu. Ke Korea dulu. Action ceritanya. Ke Istanbul. Saya pun sama. Memang bangga. Kami baru datang dari Korea. Gitu. Baru datang dari Cina. Hebat. Tapi belum melaksanakan sunnah Rasul yang tadi kita sebutkan tadi. Jangan bertungkus lumus menabung pengorbanan harta, kecuali nawaitukan untuk pergi ke 3 tempat. Satu, Masjidil Haram. Kedua, Masjid Nabawi. Ketiga, ke Masjidil Aqsa. Lepas itu barulah ke tempat lain. Gitu. Hebat itu hadis Nabi. Keras sekali cakapnya. La tusaddu sadid. Jangan bertungkus lumus, susah payah nabung-nabung. Tapi perginya ke tempat lain. Nah, itu tidak ikut panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah faham, sih haram. Tapi tidak mendapat ya, pahala. Sebab tidak ngikut arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selalu kalau orang pergi haji, dia niatkan mudah-mudahan haji mabrur. Kita juga minta doa, dia katanya. Doakan kami supaya menjadi haji mabrur. Pertanyaannya, apa itu haji mabrur? Itu yang perlu dipelajari. Bahkan saya mengajak setiap amalan yang kita lakukan, fahami. Termasuk makan. Kenapa kita makan nasi lemak itu? Apa sebab itu? Apa istimewanya itu? Kenapa makan canai? Apa kelebihannya? Lebih lagi dalam soal ibadah khas. Kenapa kita sholat? Apa istimewanya orang sholat? Oh, supaya nikmat. Kita mau tahu apa yang dimakan, nikmat. Mesti tahu, makan aja. Nikmat juga perutnya. Tapi si menghayati. Oleh itu kita pelajari selalu. Sayang, kasihan yang lain-lain tuh. Kurang berminat. Saya kasihan. Kita masuk masjid ini nikmat tahu. Betapa nikmatnya? Ibadah. Tapi yang lain nikmatnya apa? Bising nikmatnya. Jumpa kawan, ketawa-ketawa. Nikmat Ustaz. Itu kan? Yang ini tidak. Duduk. Ya, zikir. Baca Quran. Nikmat. Bila lagi? Nah, jadi masing-masing innamal amalu bin niat. Luruskan niat kita. Sebab itu dasar amalan kita. Baik atau tidak, tergantung niat kita. Mau apa kita pergi ke masjid? Mau apa? Mau apa kita sholat? Mau apa kita pergi haji? Mau apa kita makan? Terpulang kepada niat masing-masing. Kalau lillahi ta'ala, ada quality. Kalau tidak, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki. Ya. Sama dengan pergi haji ini. Kita mau haji mabrur. Kita doakan saudara-saudara kita. Ya, saudara yang dekat atau yang jauh. Semua kita doakan yang pergi haji dari seluruh dunia ini. Mudah-mudahan amal hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dapat pahala haji mabrur.
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haji mabrur. Su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu? Qala imanun billahi wa rasulihi. Qila summa madza? Qala jihadun fi sabilillahi. Qila summa madza? Qala hajjun mabrurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya orang bahwa apakah amal ibadah yang paling utama? Nah, itu ya. Kita cari ini poin ini supaya tahu nah, termasuk saya. Coba amal ibadah yang paling utama apa? Beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini asas, ini dasar, ini kekuatan. Kalau yang pertama ini lemah, nilai kita lemah. Orang akan dinilai tinggi rendahnya iman dari amalannya. Salat kita diterima atau tidak dari caranya beramal. Jangan marah. Kita berlomba mencari kebaikan kan? Sama masuk masjid, sama. Tapi kualitinya berbeda. Oleh itu orang berlomba-lomba, begitu komat, semua ke depan. Perlu diberi kefahaman sama kawan kita itu. Bukan dimarahi. Jangan dikawani mereka. Saya tengok ke belakang, duduk aja. Macam di warung kopi. Ya, kita berlomba lah, cari kebaikan lah. Ingatkan kawan-kawan. Bang, sudah komat, bang. Sebab apa? Imannya lemah. Ya, oleh itu amalannya lemah. Dan iman itu adalah amalan utama. Ya, itu. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Kemudian ditanyakan lagi sesudah itu apa? Sesudah iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jihad pada jalan Allah. Membela Islam lah. Membela agama. Agama kita sedang tercabar sekarang ini. Perlahan-lahan. Mereka tidak menjajah secara fisika. Tapi otak kita. Otak anak kita. Runtuh keimanan mereka, keislaman mereka. Dengan cara yang halus. Ini yang perlu orang tua. Ada kepekaan. Oleh itu perlu jihad. Termasuk dalam bidang pendidikan. Ini yang saya ingin mengajak generasi yang muda. Penuhkan ini masjid ini. Dengan yang muda-muda itu. Adakan kelas-kelas. Tanpa memperkecil yang tua-tua, mau mati baru semangat. Alhamdulillah, ya masih semangat ya. Ada yang mau mati pun tambah lembek. Ini kesyukuran kepada Allah. Tapi persiapkan yang muda-muda. Kalau saya ngajar yang muda sih semangat. Muda dengan muda. Dulu waktu saya masih muda, semangat di masjid ini penuh. Tanya sama yang lama-lama tuh. Jadi kita ingin ada kesinambungan supaya apa? Jangan runtuh akidah mereka dan ibadah mereka ya. Apa sebab? Sebab itu amalan utama. Ya, itu. Baru yang ketiga kata beliau haji mabrur. Layaknya mereka pengorbanan tahu jiwa, raga, harta ya. Bukan murah itu haji. Oleh itu jangan main-main. Bukan murah sudah tinggalkan keluarga, tinggalkan anak. Datang-datang sampai Mekah. Bukan haji. Untuk mati saja kan begitu kan. Pengorbanan yang tinggi.
Oleh itu kehormatan Nabi termasuk daripada Allah tinggi sekali. Dengan pahala yang istimewa. Yang disebut haji mabrur. Ibadah haji yang makbul. Makbul itu yang diterima oleh Allah. Kita belum ngaji nanti. Salat yang diterima oleh Allah. Puasa yang diterima oleh Allah. Makan yang diterima oleh Allah. Ya, petang tu kita cakap ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan doa restu kepada sesiapa yang pergi haji, termasuk keluarga kita atau sahabat rekan ya yang berangkat menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima, tadi kita sudah ucapkan, pada umumnya diucapkan perkataan apa? Moga-moga menjadi haji mabrur. Jangan ada doa lain. Bukan dilarang nanti pesan korma, korma najwa, no? Ya Allah, saya dilarang, tapi doa itu paling penting. Jangan membebankan orang pergi haji. Ya, hajinya yang betul. Mudah-mudahan haji mabrur. Ini pesan macam-macam. Ada yang pesan apa? Hati unta. Macam-macam pesannya. Pesan sejadah. Pesan kiswah. Lupa dia. Haji mabrur. Tuhan, mudah-mudahan gitu kan ya. Saya pesan. Jangan membebankan orang bepergian. Kecuali ada masa. Itulah, gitulah. Itu amanah itu mesti dilakukan. Ya, tahu sendirilah. Ya. InsyaAllah iya. Itu ya. Kenapa? Ya. Nah, itu. Walaupun perkataan haji mabrur itu hanya terdiri dari beberapa pokok perkataan saja, tapi maknanya amat mendalam ya. Makanya saya katakan tadi, digalakkan begitu doa itu. Apa sebab? Sebab di dalamnya terkandung doa dan harapan. Mudah-mudahan ibadah haji yang akan dilakukan oleh mereka menjadi haji yang baik. Menjadi haji yang mabrur. Makbul. Diterima Allah. Dan memancarkan, ya, memantulkan segala nilai-nilai yang bersifat ibadah. Ya, banyak sekali, no. Sama ada di tengah-tengah di Mekah atau sesudah balik. Tengok tuh. Kita mimpi melamun dengan banyaknya orang haji, makin ramai tempat ibadah. Seperti mana semangat mereka di Mekah dan Madinah. Sampai si balik-balik tahu. Duduk aja di Masjidil Haram. Duduk di Masjid Nabawi. Minum ada. Apalagi sekarang keluar aja ada kedai makan. Yang paling sedih keluar saja merokok. Maaf ya orang sebelah itu. Sekarang sudah ada peraturan di mana-mana. No smoking, no smoking. Jangan jadi orang kampung. Ha? Sekarang ini zaman modern. Jaga kebersihan. Oleh itu jangan disediakan tempat abu rokok. Maknanya silahkan merokok. Karena sudah disediakan. Ini bilik merokok. Kita menyuruh saya merokok. Nah. Itu. Sudah berubah. Nah. Sedikit-sedikit mupuk. Ya, itu. Ya. Mudah-mudahan itu. Ya, bersifat ubudiyah, rohaniyah, dan kemasyarakatan. Coba. Makin bertambah keluarga, kawan, rekan ya. Yang nanti balik boleh berbisnis. Ada juga yang pernikahan. Sebab dapat jodoh. Hebatnya. Padahal haji saja lah. Itu mabrur itu. Kategori mabrur. Selama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengalami. Saya kawin sama istri saya yang sekarang. Dulu belum pernah kawin. Saya jumpa mertua, calon mertua di Mekah.
Ujung-ujung masih saudara. Ini saya sih mau cakap, sudah menikmati sendiri betapa hebatnya melaksanakan haji itu. Kalau ada kualitinya. Oh itu. Nah, kedua, saya pun susah cari kerja. Karena waktu itu di Mekah kita bantu mereka. Saya ini cakap pribadi. Jangan salah faham. Nikmatnya di Mekah musim haji. Kalau kita lakukan ibadah itu, ringan tangan, ringan kaki. Saya sudah menikmati itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai bos-bos itu yang menawarkan saya kerja. Saya tolak. Saya belum selesai sekolah. Di mana itu? Di Mekah. Musim haji. Iya, nah. Kan pergaulan. Nah. Itu. Saya sampaikan ini atas kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan haji mabrur itu pula selalu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang menanyakan tentang ibadah yang utama itu, yang tadi itu sampai dipatrikan dalam hadis. Kalau sudah dipatrikan dalam Quran dan hadis, maknanya betapa pentingnya itu. Kalau kita amalkan, ada fadilahnya, ada pahalanya. Ya. Sebagai ternyata dari hadis yang dikutip yang tadi, ibadah yang paling utama itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 macam. Satu iman dulu sebagai asas. Lepas itu jihad. Jihad semestinya perang. Menuntut ilmu itu jihad. Mudah-mudahan kita juga ngaji ini jihad. Oleh itu tinggalkan sholat sunnah itu. Kalau ada majlis ngaji. So, ilmu lebih penting daripada amalan. Yang sunnah-sunnah. Ini perlu disampaikan. Melebihi 20 rakaat sholat sunnah. Kalau ada orang sedang ada majlis ilmu, tinggalkan tuh. Penting ilmu tuh. Akan menunjang amalan yang tadi. Mun ada ilmunya. Memperkuat. Dan mendorong semangat. Kalau tanpa ilmu. Apa artinya? Gitu nah. Oleh itu jihad. Hati-hati. Saya ulang jihad. Tidak semestinya perang. Ya, termasuk cari nafkah untuk keluarga. Itu jihad. Fisabilillah. Apalagi anak-anak kita yang ngaji. Belajar jauh-jauh itu. Mati dinilai sabilillah. Sebelum sampai rumah. Itu makanya kalau ada anak mau pergi jauh. Selama masih ada biaya. Lepaskan dia. Peluk lagi. Lepas itu bodoh. Maaf ini saya ucap ini. Orang lain sudah maju. Nah kita tidak. Anaknya dipeluk. Jangan pergi jauh-jauh. Bapak sih ada yang bantu. Allahu Akbar. Itu jihad itu. Melepaskan anak cari ilmu. Iya, dia kalau meninggal di jalanan sebelum balik sampai rumah nilainya mati sabilillah. Termasuk jihad tadi itu. Dalam satu hadis yang lengkap lagi ini ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Absyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab serangkaian soalan, pertanyaan seorang sahabat sebagai berikut. Ya. Ini riwayat Ahmad. Saya baca terjemahannya saja. Bertanya seseorang, ya, seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Islam itu?" Ya. Apa jawab Rasulullah? Anda tentramkan hati Anda sendiri. Dan Anda selamatkan kaum muslimin dari lidah dan tangan Anda. Itu namanya muslim. Oleh itu, setengah orang kalau hidup di tengah-tengah orang Islam apa? Tenang.
Pintu lupa mengunci pun tak ada masalah, aman. Gitu ya. Saya selalu komen, ini kan kawasan Islam ya. Betulkah Islam ya? Kalau Islam betul, ini jawabannya tentram, gitu nah. Aman. Kalau kita kunci pintu itu tawakal. Ya, kita masuk masjid, kunci kereta, itu tawakal. Tapi katakanlah, mesti dikunci pun aman. Apa sebab? Kan kawasan orang Islam. Itu. Tak payah ada CCTV. Apa? Yang jaga sama-sama Islam. Oh, ya itulah. Makanya Rasulullah nanya, tentram hati Anda ya. Kalau jadi Muslim tenang nah. Oh, itu. Ya. Lalu Anda selamatkan yang lain. Anda selamat, selamatkan yang lain. Ya. Dari apa? Dari lidah. Nganuk lagi, ngumpat lagi. Dengki, iri hati. Jadi lidah kita tidak menyelamatkan orang dari tangan, dari kekuasaan ya. Kalau yang berkuasa orang Islam, kami aman, tenang, makmur, gitu. Tapi ada orang tua-tua Ustadz, nyaman zaman penjajahan, astagfirullahaladzim. Macam saya ada syukurnya. Zaman British kita nyaman. Indonesia cakap zaman Belanda lebih nyaman daripada sekarang. Perlu itu muhasabah diri. Nah, mengapa cakap begitu? Boleh direnung-renung. Ketika E yang berkuasa, kami aman. Sesudah B, si aman. Mana bedanya? Padahal dua-dua Muslim. Nah, si tahu hadis ini ya. Aman dari lidahnya, aman dari tangan. Tangan itu kekuasaan. Atau tangan betul. Karena sama-sama Islam, si pernah nampar. Gitu. Nah, kalau cikgunya Islam, aman jadi murid. Tentram. Nah, gitu. Apakah yang paling utama dalam ajaran Islam? Tadi kan, iman. Apakah iman itu? Ya, ini ya, LE itu ya, salah cetak gitu. Anda percaya iman pada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul Allah, dan percaya terhadap hari akhirat ya, hari berbangkit, hari kiamat, hari sesudah mati. Apakah esensi iman yang paling utama? Apa yang pokok-pokok dari iman itu? Hijrah. Apa hijrah itu? Perubahan. Ya. Pindah dari yang buruk ke yang baik. Dari musyrik kepada akidah yang murni. Itu namanya hijrah. Yang dari hawa nafsu kepada kebaikan. Daripada yang tidak sholat jadi sholat. Itu namanya hijrah yang sebenar. Yang lebih dalam. Asal mulanya hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Itu. Nah. Anda menyingkirkan dari kejahatan-kejahatan. Bentuk hijrah yang bagaimanakah yang paling utama? Jihad. Perjuangan. Perubahan itu perlu jihad. Apa? Orang kalau sudah kebiasaan susah diubah. Tabiat ya katanya. Itu perlu hijrah. Hijrah itu perjuangan, pengorbanan. Biasa minum, terpaksa sih minum lagi. Biasa merokok sih merokok. Apa? Sedang puasa. Jadi udah biasa baik kita. Kenapa berat sangat? Nah, sebab belum hijrah yang sebenar. Itu kan ya. Apakah yang dimaksud dengan jihad itu? Anda memerangi orang-orang yang ingkar. Ya, orang-orang yang ingkar itu pembangkang. Bila dan di mana saja Anda temui. Membangkang betul. Ya, minum, mabuk. Padahal muslim ya. Dadah, zina, main judi. Ada judi modern, ada judi kampung apa. Sabung ayam. Itu masih aja
jahiliyah. Nah, kan sudah maju. Nah, ini jihad itu ya, perang besar ya. Apakah jihad yang paling utama? Bersikap sungguh-sungguh dan menumpahkan darah. Itu yang paling hebat. Jangan mengalah kalau Islam dinodai. Kalau tidak, hancur generasi akan datang. Sebab kita mengalah. Oleh itu harus sungguh-sungguh lawan. Meskipun perlu penumpahan darah. Apa? Sejarah akan ditentukan hasil masa depan sebab jihad yang sekarang ini. Allah tidak akan melupakan pahalanya itu. Ya, kalau sekarang kita tidak sungguh-sungguh, jangan terkejut. Kita awal-awal yang masuk neraka. Karena kerusakan generasi sesudah kita. Mereka tuntut. Ya, kami ngikut nenek datuk, tapi mereka menyesatkan kami. Oh, itu tidak memperjuangkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga pernah berkata ada dua amal ibadah lainnya yang utama, yaitu apa? Yang tadi haji mabrur tuh, atau umrah. Ya, umrah, cuma umrah tidak disebut mabrur istilahnya. Maskur, ya. Syukur. Itu ayat Quran itu ketika kita naik sofa. Innas sofa wal marwata min syairillah. Ujungnya ada maskur. Ya, umrah ya. Jadi tidak ada umrah mabrur dalam istilah. Ya, mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada istilah haji mabrur. Nah, itu ya. Ada satu buku yang namanya Al-Muntakhab Minas Sunnah. Pilihan-pilihan sunnah ya. Diberikan penafsiran tentang mana haji mabrur ya. Ibadah haji yang bersih daripada dosa. Itu namanya haji mabrur. Ibadah haji yang mabrur itu boleh ditingkatkan Tuhan darjatnya menjadi 700 tingkatan atau lebih. Sebab apa? Sebab mengerjakan rukun Islam yang kelima itu termasuk dalam kategori jihad pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pakai istilah sabilillah. Gitu, nah. Apa hikmah dan rahasia ibadah haji supaya kita makin semangat nah, ibadahnya? Apa kira-kira rahasianya, hikmah pengajarannya sampai orang bertungkus lumus, ngumpul duit, berkorban masa, tinggalkan keluarga? Apa kira-kira? Ini penting dihayati. Ibadah haji itu bukan saja merupakan satu tindakan ubudiyah dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan kepada setiap muslimin atau muslimat sekurang-kurangnya sekali seumur hidup apabila sudah cukup syarat rukun yang diperlukan. Ya, biaya, keamanan terjamin, kesehatan. Ya. Tetapi di samping itu mengandungi manfaat yang paripurna. Apa paripurna itu? Istimewa, yang hebat, ya, yang utama, yang amat penting. Baik dilihat dari sudut kehidupan rohani maupun dari segi sosial kemasyarakatan. Bahasa Arabnya ijtimaiyah. Dari mana diambil itu? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi penjelasan di dalam surat Al-Hajj ayat 27-28 yang tadi saya baca ya. Wa azin, azankan. Azankan memaklumkan ya. Sudah masuk waktu ya. Wa azin, dan permaklumkanlah kepada siapa? Finnas,
kepada manusia semua. Dengan apa pemaklumkannya? Bil hajj. Ya, untuk mengerjakan ibadah haji. Sikit sedutan, ibadah haji bukan baru nah, dari zaman jahiliyah. Cuma beda cara syariatnya yang dibedakan. Konon dulu ibadah kalau tawaf itu bogel dan bergantungan kan, asnam itu berhala-berhala. Nah, sekarang guna kain ihram gitu. Jadi haji dari zaman Ibrahim dan sebelumnya ya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, itu. Jadi diulangi, permaklumkan ya Muhammad kepada manusia, kata Allah. Apa yang perlu dimaklumkan supaya melakukan ibadah haji. Sebab dengan demikian, niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki dan mengendarai unta ya. Zaman dulu nah. Nah ini kan jazirah. Itu. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Apa gunanya? Supaya mereka datang menyaksikan, memetik sendiri manfaat buat mereka. Banyak manfaatnya insya Allah. Saya kata tadi kalau serius. Ya. Sebelah. Jadi janganlah diam aja. Nah. Ambil manfaat. Sebanyak mungkin. Terutama ibadah khasnya. Boleh diambil. Bergaul dengan sebelah kiri kanan. Sesuai dengan syariat. Insya Allah. Orang ini berjaya. Ibadah khususnya dan ibadah amnya. Ini orang pintar. Boleh berhubungan bisnis. Di luar itu sampingannya. Jumpa itu di Mekah. Jumpa di Madinah itu. Kalau kita faham. Ya, ikhlas tapi. Jangan mengharap sesuatu. Kecuali ridha Allah. Kalau ridha Allah diterima apa-apa dapat. Tapi kalau karena selain Allah. Kecewa kita mesti dapat. Nah itu harus yakin kita sama Allah. Kalau karena Allah, insya Allah apa-apa dapat. Tapi kalau karena selain Allah, jangan marah, saya dapat apa-apa. Sama lah, ada ibu bapak mengatakan, ya macam kulit, lupa kacang. Kacang lupa kulit. Karena maunya itu. Tapi kalau karena Allah tidak usah cakap itu. Kenapa saya biayai anak sekolah supaya nanti bantu aku? Ujung-ujung si bantu. Kan kecewa. Dibuat di media sosial. Nah, aku kecewa. Karena mengharapkan dibantu oleh anak. Nah. Tapi kalau kita didik anak itu soleh, tak payah diminta. Namanya anak soleh karena ini perlu, termasuk saya, muhasabah diri. Kenapa bergantung sangat sama anak? Kenapa? Tidak bergantung sama Allah. Kurbankan harta benda untuk mendidik anak. Supaya anak itu anak soleh. Syukur kalau berjaya. Menjadi orang besar, orang kaya raya. Tapi anak soleh, insya Allah. Oleh itu, siapa-siapa yang pergi ke Tadika Hikmah, kita cantum. Pembinaan anak yang cemerlang dan soleh. Ramai yang cemerlang, tapi tidak soleh. Tapi anak soleh, insya Allah cemerlang. Oleh itu kita perkuat sajalah itu. Kalau sudah soleh, akan cemerlang. Rajin sholat. Rajin hormat sama ibu bapak, namanya soleh. Itu cemerlang, itu tambahan saja. Kalau soleh, insya Allah cemerlang. Termasuk belajarnya, rajin. Apa? Kan murid soleh. Nah, ini perlu saya ulang-ulang. Ya, kita pergi haji karena Allah. Insya Allah yang lain akan dapat. Tentang pengertian dan ruang lingkup manfaat itu,
Ya, ada buku tafsir The Holy Quran ya, dikarang oleh Yusuf Ali, orang British atau orang Pakistan itu, memberikan ulasan there are benefit both for the earth material life and for our spiritual life. Baca bukunya English The Holy Quran. Maksudnya dalam ibadah haji didapati dua macam manfaat atau keuntungan. Siapa yang saya mau untung? Ya, baik yang menyangkut dengan kehidupan material maupun kehidupan spiritual rohaniah. Nah, itu kata Yusuf Ali dalam memberi pengertian ya, manfaat tadi Al-Hajj 2728. Jangan dinafikan. Kita dapat dua keuntungan. Diridhai oleh Allah, haji mabrur, dan dengan manusia kita dapat. Kalau melakukan ibadah haji itu ikhlas karena Allah. Dan memahami apa itu ibadah haji. Ya, itu Yusuf Ali. Selanjutnya diungkapkan oleh Yusuf Ali bahwa dari satu sudut ibadah haji itu merapatkan hubungan dan pergaulan. Nah, saya pun tidak nafikan di masjid. Boleh saja merapatkan kekeluargaan. Tapi caranya yang betul. Jangan tinggalkan ibadahnya demi pergaulan. Datang ke masjid, bincang. Orang lain baca Quran. Orang lain tahiyatul masjid. Orang lain duduk iktikaf. Itu saja caranya yang kurang betul. Nah, jangan salahkan yang lain. Termasuk pergi haji. Ibadah sholatnya, syarat rukunnya dipenuhi. Tapi sampingannya itu. Ketika masa-masa tertentu. Gunakan untuk hubungan hablum minan nas. Interaktif dengan manusia. Silakan bincang bisnis. Silakan bisnis, pernikahan dan lain sebagainya. Tapi di luar yang khusus itu. Jangan merusak rukunnya. Itu bukan semua salah. Bukan. Ya, hal itu merapatkan hubungan dan pergaulan. Meluaskan relatif ya dan perdagangan. Menambah ilmu pengetahuan. Sedang dari segi lainnya dapat meningkatkan nilai-nilai rohani. Yang berdasarkan kesucian dan memperkuat ikatan persaudaraan yang bersifat antara bangsa, global. Kita berkenalan dengan orang Afrika, Amerika. Lepas itu bebesan. Apa salah? Itu. Tapi sekali lagi, jangan merusak nilai utama. Yaitu ibadah hajinya. Itu. Nilai-nilai rohani misalnya ya, dan kesuciannya. Dalam garis besarnya dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji itu adalah 4 macam. Pertama ialah yang berkenaan dengan nilai rohani dan kesucian. Ya, kita tunda saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adzan mana? Kita sambung.